Satu ketika ada seseorang bilang kepada anaknya, ini di Tarim, "Hai anakku, bawa pisau ini kepada Al-Haddad." Al-Haddad itu apa artinya? Tukang besi, ya, tukang besi. "Anakku, bawa pisau ini kepada Al-Haddad, tukang besi, untuk diasah biar jadi tajam." Akhirnya si anak ini pun membawa pisau. Maksud bapaknya ke siapa? Ke tukang besi kan, untuk diasah. Tapi si anak ini salah paham. Dia malah membawa kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, biasanya di Sabtu pagi ini kita mengkaji kitab fikih yang judulnya Matan Abi Syuja. Setelah menimbang-nimbang, sepertinya kita akan ganti kitab, Pak, atau setidaknya diseling, Pak, ya, dengan kitab-kitab tasawuf, karena pelajaran tasawuf ini banyak sekali peminatnya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab tasawuf, dan ini melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya syukur itu adalah fase-fase yang sangat mulia di dalam mendaki puncak wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga merupakan tahapan-tahapan yang tinggi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita memperbaiki pikiran kita? Bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara mengolah hati kita agar kita senantiasa bisa bersyukur sebagaimana syukurnya Nabi Ayub alaihi salam. Juga kita sudah membahas syukur yang baru menjadi hal dan syukur yang sudah menjadi makom. Ini mudah-mudahan syukur kita sudah jadi makom, Pak, ya, agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan kondisi. Karena orang yang mampu bersyukur kepada Allah dalam setiap situasi kondisi, baik mendapatkan nikmat atau terkena musibah, masih tetap bisa bersyukur, maka merekalah orang-orang yang pertama kali dipanggil untuk masuk surga. Itu pembahasan yang telah lalu. Nah, pada kesempatan kali ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau akan menjelaskan apa itu definisi syukur dan apa saja yang termasuk syukur. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, pengarang kitab ini siapa Bapak Ibu namanya? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini pengarang Ratibul Haddad, ya. Orang Tarim. Tarim itu satu desa kecil di provinsi Hadramaut, Yaman Selatan. Saya di Tarim 4 tahun setengah dulu. Tapi di Hadramaut secara keseluruhannya itu 7 tahun kurang 4 bulan. Di Tarim ada 3 pemakaman. Pertama namanya Zanbal. Zanbal itu pemakaman khusus para habaib, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Furaid, itu keturunan makam khusus keturunan para sahabat. Dan yang ketiga Akdar, itu makam para qabilah. Nah, di Zanbal ini, ya, itu tempat dikuburkannya beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Dulu setiap hari Jumat kita dikasih kesempatan untuk keluar pondok dan untuk ziarah ke Zanbar. Saya sering sekali berziarah kepada beliau, ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini beliau, Pak, seorang ulama yang akhlaknya itu luar biasa. Akhlaknya lebih tinggi daripada ilmunya. Satu ketika ada seseorang bilang kepada anaknya, ini di Tarim, "Hai anakku, bawa pisau ini kepada Al-Haddad." Al-Haddad itu apa artinya? Tukang besi, ya, tukang besi. "Anakku, bawa pisau ini kepada Al-Haddad, tukang besi, untuk diasah biar jadi tajam." Akhirnya si anak ini pun membawa pisau. Maksud bapaknya ke siapa? Ke tukang besi kan, untuk diasah. Tapi si anak ini salah paham. Dia malah membawa kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kan sama-sama Al-Haddad tuh ya. Cuman Al-Haddad yang satu tukang besi, Al-Haddad yang satu ulama. Ini si anak bawa pisau ke Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tok tok tok, assalamualaikum. Iya, benar ini Al-Haddad. Iya betul. Ada apa? Ada perlu apa wahai anak kecil? Kata anak kecil, saya pengen ngasah pisau ini. Bisa tidak? Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, oh iya bisa. Ya, sini pisaunya. Nanti adek besok balik lagi ke sini ya. Saya asah dulu katanya. Oh iya, siap tukang besi. Akhirnya ini anak pulang. Kata bapaknya, mana pisaunya? Kata tukang besi, kata Al-Haddad, besok katanya Pak, diambil. Akhirnya betul. Besok hari si anak itu balik lagi ke rumah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Diketok, tukang besi, udah belum ngasahnya? Ya ini udah. Ya. Berapa duit? Kata Habib, nggak usah, bawa aja katanya. Oh iya, makasih ya tukang besi katanya. Akhirnya Pak, ini anak kecil bawa ke rumah bapaknya. Pak, kata tukang besi katanya nggak usah bayar. Loh, ada tukang besi yang begitu. Ente bawa ke tukang besi yang mana? Yang rumahnya di sono. Lah, Al-Haddad yang di sana? Iya. Itu bukan tukang besi, nah itu ulama katanya. Masya Allah. Ya, balik lagi engkau minta maaf katanya. Masya Allah. Minta maaf, Masya Allah. Inilah akhlak beliau, Pak ya. Akhlaknya lebih tinggi daripada ilmunya. Biasanya kan kalau kita sudah punya status atau sudah dihormatin banyak orang, akhlak kita hilang, Pak. Kalau kita di posisi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bagaimana? Kurang ajar ente. Ente nggak tahu siapa saya. Guru besar. Ya, Masya Allah. Inilah akhlak yang perlu kita contoh dari beliau. Ya, beliau orang alim, mujtahid mutlak, Quran di luar kepala, hadis di luar kepala, tapi adabnya luar biasa, Pak. Masya Allah. Ya, ini yang perlu kita contoh. Makanya siapapun kita, setinggi apapun penghormatan orang kepada kita, maka kita harus tetap merendahkan diri di hadapan siapapun, baik. Kita seorang pengusaha dihormati banyak orang. Di kantor kita kalau kita datang aja, Masya Allah Pak, itu karyawan tunduk semua, hormat gerak semua, Pak ya. Masya Allah. Tapi tetap kita jaga akhlak kita. Walaupun orang-orang menghormati kita, tapi kita jangan sampai apa? Jangan sampai terlena dengan penghormatan orang kepada kita. Biar hanya orang saja yang hormat kepada kita, tapi kita tidak merasa lebih tinggi daripada siapa. Itulah akhlak yang dicontohkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saya pernah bertemu orang seperti itu, Pak. Dia bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, pengusaha, Pak. Pengusaha. Tapi setiap kali memberikan sesuatu kepada saya, memberikannya dengan hormat sekali. Masya Allah. Ya, dengan hormat sekali. Jadi seolah-olah dia tidak punya jasa apapun dalam hidup saya, padahal jasanya gede banget itu orang. Ya, jasanya luar biasa sekali dalam hidup saya. Tapi setiap kali memberi seperti orang yang Ustaz mohon maaf, Masya Allah,
luar biasa sih. Nah, jadilah orang-orang seperti itu. Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kemuliaan daripada pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, beliau melanjutkan, Pak. Beliau membahas tentang definisi syukur. Jadi kata beliau syukur ini seperti ini. Wa aslu syukri, definisi daripada syukur, ma'rifatul abdi, seorang hamba mengakui bi anna jami'a ma bihi minan ni'am, bahwasanya nikmat yang dia dapat wa ma alaihi minha fi dhahirihi wa batinihi, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin, minallahi ta'ala, semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya definisi syukur ini sangat simpel sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kata beliau, yang namanya syukur adalah ma'rifatul abdi, seorang hamba mengakui. Jadi bukan hanya tahu ya, karena setiap muslim pasti tahu kalau nikmat itu dari Allah. Ini bukan sekedar tahu, apalagi sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan. Tapi yang namanya syukur adalah ma'rifatul abdi. Seorang hamba benar-benar mengakui dari dasar hatinya, dari lubuk hatinya. Dia mengakui bi anna jami'a ma bihi minan ni'am, bahwasanya seluruh nikmat yang dia dapatkan, wa ma alaihi minha fil dhahiri wa batini, baik zahir ataupun batin, minallahi ta'ala, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat ini terbagi jadi dua. Ada nikmat zahir dan ada nikmat batin. Kita nggak usah hitung yang batin dulu Pak, kita hitung yang zahir dulu dah, yang kelihatan. Nikmat zahir apa aja? Kesehatan, harta, kedudukan, jabatan, keturunan, dan lain sebagainya. Masih banyak Pak ya? Masih banyak sekali Pak nikmat zahir. Kita nggak usah hitung semuanya, kita hitung nikmat kesehatan aja deh. Nikmat kesehatan apa aja? Mata masih bisa melihat, lisan masih bisa berbicara, telinga masih bisa mendengar, hidung masih bisa mencium, kaki masih bisa berjalan, belum lagi tangan dan anggota tubuh yang lainnya. Itu anggota tubuh, organ luar. Coba organ dalam apa aja Pak? Ginjal, hati, paru-paru, jantung, apalagi Bu? Usus, lambung, banyak sekali kan? Betul nggak? Betul. Ini kan masih sehat semua Pak, masih berfungsi semua. Kita nggak usah hitung satu persatu, kita hitung nikmat paru-paru dulu. Paru-paru gunanya untuk apa Bapak Ibu? Nafas. Pertanyaannya adalah, kita nafas gratis atau bayar? Gratis. Ya Allah, segratis-gratisnya ya Bu ya. Masya Allah. Sekarang kita hitung-hitungan Bu. Andai nafas itu bayar, kita hitung. Menurut catatan Huffington Post, manusia satu hari satu malam atau 24 jam bernafas membutuhkan 550 liter oksigen. Berapa Bu? 550 liter. 550 liter oksigen. Kebayang gak Bapak Ibu banyaknya siapa? Saya kasih bayangan, gambaran. Bapak Ibu tahu tabung oksigen? Ada yang kecil, yang 1 kubik meter, yang 1 meter kubik. Ada yang gede 7 meter kubik. Ini yang kecil itu paling cuma 50 cm atau kurang. Yang 7 meter kubik itu kira-kira setinggi dada saya seperti ini Pak. Sedada saya. Tahu kan tabung oksigen yang ada yang warna biru, ada yang buat warna putih ya. Ini 7 meter kubik.
Yang 1 meter kubik isinya 6,8 atau 6,7 liter. Kalau yang 1 meter kubik isinya 47 liter, kita lempengin dah 50 liter. Jadi satu tabung 50 liter. Untuk mencapai 550 liter butuh berapa tabung Bapak Ibu? 11 tabung. Jadi sehari semalam untuk kita napas butuh 11 tabung yang tingginya sedada saya. Tuh 11. Sehari semalam. Udah kegambar kan? Udah. Itu tuh kebutuhan kita. Sekarang harganya 1 liter oksigen, ini oksigen yang isi ulang. Di tahun 2002 ini ya kita ambil harga normalnya Bu, Bapak. 1 liter itu 2.000 rupiah. Ini bukan harga corona ya. Harga corona gila-gilaan. Masya Allah. Ini harga normal. 1 liter 2.000 rupiah. Berarti 1 tabung yang 7 meter kubik, yang tadi kita lempengin 50 liter. Berarti harganya berapa duit kalau 1 liter 2.000 rupiah? 100.000 1 tabung. Itu baru 1 tabung. Sementara yang kita butuhkan sehari semalam 11 tabung. 100.000 kali 11 berapa? 1.100.000. Itu baru oksigen isi ulang. Belum lagi kita harus beli tabungnya atau sewa tabungnya, beli selangnya, beli alat untuk ke hidungnya. Ya kita bayangkan oksigennya aja Pak. Yang lainnya nggak usah. Bilang yang lain gratis. Kita beli oksigen 1 hari 1.100.000. 1 bulan berapa Pak? Ya Allah Pak Ustaz. 1 bulan itu bisa 30 juta, 33 juta. Ada di sini yang gajinya 33 juta. UMR gak nyampe Pak Ustaz. UMR 4 juta 5 juta habis kita. Seminggu kita buat beli oksigen. Ya Allah ya Rabb. Ternyata mahal sekali Pak ya harga oksigen itu. Andai Allah menyuruh kita untuk bayar oksigen, kira-kira mampu nggak? Lah pada mati Pak. Yang mampu bangsa Jomi. ya malah orang kaya doang ini yang mampu beli oksigen. Ya, model-model kita udah nggak pengapan Pak ya Allah. Saya ngaji nggak pengapan kurang oksigen. Ya Allah, bagaimana ceritanya Pak? Betul nggak Bapak Ibu? Itu nikmat oksigen saja. Belum lagi nikmat paru-parunya yang sehat, nikmat ginjalnya yang sehat. Bapak Ibu tahu harga ginjal berapa? Saya cek semalam harga ginjal, ya Allah, 2,7 miliar. Makanya jaga Bapak Ibu ginjal kita jangan sampai rusak. Emang bagaimana Pak Ustadz ginjal kalau udah rusak? Ribet. Setiap minggu harus cuci darah sebanyak 2 kali. Sekali cuci darah kalau nggak pakai BPJS 300.000. Seminggu 2 kali berarti 600.000. 600.000 kali sebulan berarti 4 kali. 600.000 kali 4 berapa? 2.400.000. Itu cuci darah doang Pak. Sebulan 2.400.000. Itu kalau apa? Ginjal rusak. Belum lagi efek samping yang lainnya. Saya punya teman di Bogor, masih muda seusia saya, ginjal udah rusak Pak. Akhirnya apa? Setiap minggu cuci darah 2 kali. Sekali cuci darah 300.000. 1 bulan 2.400.000. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya kulit jadi hitam. Teman saya ini perempuan putih karena cuci darah jadi hitam. Masya Allah Pak. Itu ginjal kalau sudah apa? Kalau sudah rusak. Sekarang orang sudah meninggal dunia. 3 tahun mengalami seperti itu. Saya tanya apa sebabnya? Kok masih muda ginjal sudah rusak? Dia bilang karena dulu sering minum minuman bersoda. Minum minuman bersoda, minum minuman pabrik. Apalagi hati-hati tuh bapak-bapak, extra jos, krating deng, hati-hati Pak, banyak korbannya. Ya, itu bikin ginjal rusak.
Minum minuman seperti itu sering, dan minum air mineral jarang. Kan ginjal itu butuh air mineral, air putih, bukan susu tapi air putihnya ya, air mineral. Ya, maka jaga ginjal kita Pak. Kalau sampai rusak, konsekuensinya seperti tadi. Atau Bapak mungkin mau ganti ginjal, tenang Pak Ustadz, duit saya banyak. Ganti ginjal aja dah. Berapa ganti ginjal? 2,7 miliar. Itu beli ginjalnya doang Bapak Ibu, belum lagi masangnya, biaya operasinya berapa ini. Itu ginjal. Kemudian jantung. Bapak Ibu tahu harganya jantung berapa? Saya cek semalam, jantung itu harganya 1,6 miliar. Alphard itu habis dijual jantung. Cuman kalau kita cari ke dark web, tahu dark web Ibu? Situs apa? Perdagangan gelap ya. Itu ada yang jual 1,1 miliar, lumayan lah murah. Cuma nggak tahu jantung apa, jantung babi kali itu. Kan kemarin ada tuh uji coba jantung babi ditransplantasi kepada manusia. Awalnya berhasil, ternyata orang mati Pak. Nggak lama yang dicangkok dengan jantung babi itu mati. Dikira bisa kali. Kalau bisa Pak, oh bahaya. Nah orang bisa apa? Transplantasi jantung babi semua. Ya. Harga jantung 1,6 miliar Pak. Masya Allah. Itu jantung. Kemudian yang lain lagi, hati, lambung. Yang paling mahal apa? Paru-paru. Harga paru-paru tahu Bapak Ibu berapa? 4 miliaran. Masya Allah. Jadi kalau kita hitung nikmat Allah, organ tubuh dalam kita aja harganya itu miliaran. Hati 4 miliar, ginjal 2 miliar, jantung 1 miliar. Belum lagi yang lainnya. Ternyata kita ini kaya Bapak Ibu, betul nggak? Ya, di dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang harganya miliaran Pak. Belum lagi kalau kita hitung semua mungkin puluhan miliar, mungkin ratusan mil. Masya Allah. Maka jangan pernah merasa diri ini miskin. Betul nggak? Oh ini kaya sekali kita ini. Bapak butuh duit, jual ginjal aja dah. Bapak kalau di rumah sakit lagi bengong aja, nanti ada yang nyamperin Pak, lagi punya masalah ya? Iya. Kenapa? Butuh duit. Ikut saya Pak. Oh iya siap. Bapak pengen duit? Iya. Ginjal Pak berapa? 700 juta ya? Jangan, kemurahan Pak. Kalau ditawar 700 juta kemurahan, jangan. 1 M dah. Masya Allah. Masya Allah. Nah jadi itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita itu apa? Banyak sekali. Yang kita hitung tadi organ dalam saja, belum lagi mata. Mata berapa harganya? Mata sih masih ratusan juta. Masih Pak Ustadz katanya. Itu udah ratusan juta loh. Ya, kulit, wajah itu di situs-situs jual beli ilegal banyak sekali. Jual anggota-anggota tubuh seperti itu, jual organ-organ tubuh harganya mahal-mahal Bapak Ibu. Maka jaga anggota tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Itu yang pertama. Kita nggak mau hitung semuanya Pak. Itu baru kesehatan pun baru dalam. Coba kita hitung nikmat zahir yang lainnya, harta, anak, keluarga, pangkat, jabatan Pak. Bingung kita. Berapa harganya? Sampai-sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kalian menghitung satu persatu nikmat Allah, sungguh tidak akan pernah terhitung. Itu nikmat zahir. Yang kedua kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ada nikmat batin. Nikmat batin itu seperti ketenangan, tenang hati, tenang pikiran. Nah ya, senang, kemudian bahagia, itu namanya nikmat apa? Batin. Dan itu jarang dimiliki oleh orang. Karena nikmat batin ini sedikit pun tidak bisa dibeli oleh uang. Orang paling kaya di Jerman, Angela Merkel. Perusahaannya banyak, rumahnya mewah, mobilnya kayak showroom.
Harta melimpah, Masya Allah Pak. Tapi ternyata kita lihat matinya bagaimana? Bunuh diri. Kira-kira heran gak Bu, orang kaya banyak duitnya mati bunuh diri? Heran Bu ya. Ya kalau orang yang biasa-biasa, fakir, miskin, putus harapan mungkin gantung diri. Ini orang kaya, kemana-mana bebas, fasilitas banyak, dihormatin semua orang, tapi mati dengan cara bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Allah kasih dia nikmat zahir, tapi Allah nggak kasih dia nikmat batin, nggak ada ketenangan. Makanya stres hidupnya. Ya, ketika stres, orang-orang tidak beriman lebih memilih mati bunuh diri daripada hidup stres. Kurt Cobain kurang terkenal apa? Dari Amerika, musisi grup band apa? Nirvana. Popularitas di seluruh dunia, apa? Artis papan dunia. Semua orang kenal di negara, fansnya pasti duitnya apa? Lah sebanyak-banyak ya. Perempuan tinggal apa? Download aplikasi micet. Wah, rasin terus ketawa ya. Ulah coba. Ya, open BO. Jangan. Bebas Pak perempuan itu ya. Masya Allah. Tapi lagi-lagi apa yang terjadi? Orang yang popularitasnya tinggi ini, hartanya melimpah ini, mati dengan cara apa? Nggak ada harganya apa harta? Nggak ada harganya popularitas. Ya, Edwin Armstrong, seorang insinyur Amerika, penemu radio FM, jabatan tinggi di mana-mana, di setiap perusahaan punya jabatan, punya gaji gede, harta melimpah, matinya bagaimana? Lah bunuh diri Pak. Masya Allah, kedudukan jabatan sedikit pun tidak bisa membeli ketenangan dalam hidup. Maka Bapak Ibu bersyukur Pak. Walaupun mungkin sekarang kantong kita tipis, ya Bu ya. Kesehatan kita udah mulai berkurang, tapi paling tidak nikmat batin kita masih diberikan oleh Allah. Kita menjalani hidup tenang, hati tenang, pikiran tenang. Kok Pak Ustadz bagaimana caranya biar tenang? Ngaji, zikir, ibadah itu yang bikin hidup kita tenang. Jadi Bapak Ibu, ternyata nikmat batin itu lebih berharga daripada nikmat zahir. Maka pertahankan sekarang. Jangan mengeluh karena cuma kita nggak dapat nikmat zahir, ya. Coba kita lihat ke dalam diri kita ada ketenangan, maka syukuri nikmat tersebut. Nah, jadi nikmat Allah itu zahir dan batin. Kalau kita mengakui itu, maka itu namanya syukur. Tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala wa amtinanan wallahu a'lam bissawab.